Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andrew Valdo Tadugu, NIM F23120119, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Yang pertama, jelaskan PIP serta visi dan misi UNTAD serta kaitannya dengan perencanaan lingkungan kebencanaan. Ya, di sini PIP itu atau program unggulan universitas dan fakultas gagasan dasar ialah sama, yaitu meningkatkan kontribusi universitas terhadap pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi sumber daya lingkungan atau wilayah. Kemudian gagasan dasar ini sampai kapanpun suatu keniscayaan, baik tuntutan lingkungan atau wilayah dilihat dari sebagai PIP. Kemudian maka PIP harus menjadi landasan filosofi program akademik di universitas. Sebagai landasan filosofi, PIP harus tercermin pada semua program akademik dan tridrama PT secara simultan, sinergi, utuh atau proporsional. Karena itu, dalam pengembangan PIP menjadi ciri khas budaya akademik pada PT ini. PIP tiap universitas disarankan keunggulan komparatif tiap wilayah atau daerah, dan UNTAD sendiri memilih kajian lingkungan hidup dan permukiman. Kemudian visi dan misi Universitas Tadulako menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup, menyelenggarakan pengabdian terhadap masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Kemudian keterkaitannya dengan perencanaan lingkungan kebencanaan ialah aktivitas akademik Universitas Tadulako senantiasa diharapkan menanamkan nilai-nilai ketadulakoan, termasuk dalam proses pembelajaran berwawasan lingkungan hidup sebagai spirit dalam bekerja dan berkarya. Nah, kaitannya dengan MK ini yaitu belajar bagaimana kita mengetahui cara dalam perencanaan lingkungan yang dimana terdapat dalam visi misi UNTAD, dimana di MK ini kita belajar proses yang akan kita lakukan untuk mengatasi bencana-bencana yang akan datang yang merusak lingkungan hidup. Jadi MK ini sangat berpengaruh dan penting dalam keterkaitan dalam visi misi dan UNTAD. Dan soal yang kedua itu jelaskan pengertian lingkungan hidup atau LH, bencana, dan keterkaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik dengan manusia. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Kemudian pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang disebabkan mungkin yang pertama karena faktor alam, yang kedua juga karena faktor manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan contohnya dalam dari faktor alam, antara lain ada tsunami, gempa, banjir, angin puting beliung, dan kemarau panjang. Jadi hubungan antara bencana dan kerusakan lingkungan, kita mengambil satu contoh yaitu peristiwa pada Gimo yang terjadi tahun 2018, di mana banyak sekali lingkungan hidup yang rusak. Contohnya saat tsunami, saat gempa juga banyak bangunan-bangunan runtuh dan mengakibatkan banyak sampah-sampah, contohnya limbah beton. Dan kemudian yang terjadi di mungkin Petobo dan Jono yaitu likuifaksi, di mana tanah bergerak dan menyebabkan lingkungan rusak. Itu adalah keterkaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya itu kejadian pada Gimo pada tahun 2018.
Kemudian di soal selanjutnya itu berikan beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu bencana. Mungkin di soal kali ini maksud dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu bencana itu dari ulah manusia itu sendiri. Contohnya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan yang pertama banjir, yang kedua dapat merusak lingkungan. Contohnya dapat kita lihat ketika kita membuang sampah sembarangan bukan di tempatnya, jadi lingkungan sekitar kelihatan tidak bagus. Dan juga contoh yang kedua itu menebang pohon sembarangan. Ketika kita semakin banyak menebang pohon sembarangan, maka ketika hujan pohon tidak ada yang dapat menyerap air khususnya ke tanah, karena pohon itu ditebang dan menyebabkan air mengalir ke daerah permukiman tidak dapat terbendung, dan terjadilah banjir bandang yang mungkin dapat menyebabkan banjir yang sangat besar. Itu mungkin contoh dari kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu bencana khususnya dari faktor manusia. Kemudian soal selanjutnya, berikan beberapa contoh bencana yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di sini contoh bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu mungkin dari faktor alam yang menyebabkan gejala atau peristiwa alam yang terjadi hebat secara sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Contoh yang dapat saya ambil itu kerusakan lingkungan akibat gunung meletus. Baru-baru ini kita dapat melihat yang terjadi di Manado. Saya kurang tahu letak lokasinya, yang gunung meletus yang di mana menyebabkan pencemaran gas HO2 di mana yang dapat mengganggu pernafasan manusia, dan juga mungkin untuk abu yang dikeluarkan dari gunung tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi contoh bencana yang memicu kerusakan ini terdapat dari faktor alam, bukan dari faktor manusia itu sendiri, karena yang maksud soal ini bencana yang memicu. Jadi gunung meletus ini dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Itu tadi contohnya yang terjadi di Manado kemarin, yang 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu, di mana gunung meletus yang mengakibatkan mungkin sebagian warga Manado pernafasannya terganggu, dan juga lingkungan hidup yang ada di sekitarnya itu menjadi rusak. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana mengelola limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehab rekon bencana pada Gimo pada tahun 2018. Jadi bagaimana cara mengelola limbah tersebut? Kemarin saya dapat membaca artikel di mana bahan non organik seperti batu, kerikil atau batu-batu yang masih bisa dipakai atau dikelola kembali, sisa reruntuhan itu dipilah kemudian dimasukkan ke mesin penghancur atau crusher. Mesin tersebut akan langsung mengubah material bangunan tadi menjadi abu-abu atau pasir yang hasil ayakan berupa material-material kecil. Bisa juga digunakan sebagai agregat bahan bangunan baru. Dan juga kalau untuk bahannya kayak yang besar-besar itu kemungkinan mungkin bisa digunakan untuk timbunan saat membangun sebuah bangunan. Mungkin sisa-sisa limbah beton yang besar-besar dapat digunakan untuk yang pertama itu dapat menjadi landasan atau timbunan. Jadi menurut saya untuk limbah beton yang sisa kejadian pada Gimo tahun 2018 itu mungkin bisa digunakan untuk timbunan, di mana untuk melengkapi tempat-tempat yang mungkin membutuhkan timbunan tersebut agar dapat mengurangi limbah beton tersebut. Dan mungkin juga yang sisa-sisa yang sedikit atau yang masih bisa dipakai mungkin dapat diolah kembali. Jadi menurut saya bagaimana cara mengelola limbah beton tersebut mungkin dapat digunakan untuk timbunan. Itu saja, Pak. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan apa yang harus dilakukan ke depan untuk mencegah
dan atau meminimalkan dampak bencana yang negatif dan merusak lingkungan hidup. Mungkin untuk manusia sendiri, kita harus selalu menjaga lingkungan agar ramah. Kemudian lingkungan yang sudah dirusak akan mengakibatkan dampak buruk bagi manusia. Buktinya sudah banyak yang terjadi di Indonesia, banyak bencana alam yang mungkin banyak disebabkan oleh kerusakan lingkungan karena manusia atau faktor manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana caranya ke depan untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau yang mengakibatkan dampak bencana? Yang pertama itu mungkin bisa menerapkan prinsip 4R. Apa itu 4R? Yang pertama reduce, reuse, dan recycle, dan juga replan. Prinsip ini berguna untuk mengulangi adanya bencana banjir yang terjadi. Apakah maksud dari prinsip 4R ini? Yang pertama yaitu reduce. Reduce itu dapat mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Kemudian reuse itu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Sedangkan recycle itu mendaur ulang sampah atau mungkin yang dapat bisa kita daur ulang. Kemudian replan itu menimbun sampah organik maupun non organik akan menjadi kompos. Dan menggunakan prinsip tersebut diharapkan sampah-sampah di berbagai daerah dikurangi, dan terlebih khusus untuk kita kesadaran manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi. Ketika hutan kita sudah gundul, sebaiknya kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar kedepannya kita dapat mencegah kerusakan lingkungan itu sendiri, yang seperti yang saya katakan tadi, akibat kita menebang pohon sembarangan akan terjadi banjir. Jadi untuk mencegah semua hal itu yang akan terjadi ke depannya, langkah kedua ini mungkin bisa membantu kita supaya kita bisa mencegah, yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian ada mediasi, yaitu limbahnya tidak terjadi di industri saja, ada juga limbah di rumah tangga. Sering menyebabkan efek terasa adalah limbah industri. Jadi untuk mungkin limbah industri ini kita dapat melakukan adanya bioremediasi atau limbah yang akan dibuang yang tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan lingkungan. Kemudian ada rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga dapat menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Kemudian selanjutnya ada reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penebang pasir yang dilakukan oleh manusia yang secara ilegal atau secara besar. Justru lebih banyak biaya yang digunakan untuk mereklamasi pantai tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari video ini, kerusakan lingkungan itu terjadi akibat dua faktor. Yang pertama, faktor alam, contohnya itu tadi gunung meletus, banjir, angin topan beliung, gempa, tsunami, likuifaksi, dan lain-lain. Yang kemudian yang faktor yang kedua mungkin karena manusia itu sendiri, dimana contohnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, melakukan jadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari video ujian akhir semester ini di mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan, kerusakan lingkungan itu terjadi akibat dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam contohnya gunung meletus, angin topan beliung, tsunami, gempa, likuifaksi, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan juga aktivitas masyarakat. Kemudian yang kedua itu yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Contohnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, melakukan pembakaran sembarangan di hutan, dan juga mungkin karena ketidakpuasan manusia dengan teknologi yang ada. Kemudian jadi untuk mengatasi itu semua, kita harus dapat mencegah dengan melakukan reboisasi,
kesadaran yang terutama itu kesadaran diri manusia, supaya kita dapat mencegah hal-hal yang akan terjadi selanjutnya, yang dapat merusak lingkungan hidup kita maupun kita sendiri. Jadi sekian video UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan.